Ya. Hai, kembali lagi di channel Melisabeth. Kali ini saya bersama teman saya, Sahara. Halo semuanya. Oke, hari ini kita mau cerita-cerita ya, ngobrol tentang tips mendaftar CPNS. Ini Sahara udah lulus loh jadi PNS di Jakarta, di salah satu instansi pemerintahan di Jakarta. Dan dia beberapa kali mendaftar dan tentunya nggak cuma sekali langsung daftar langsung lulus ya. Ada beberapa kali mencoba, terus susah payahnya. Kita mau tahu dong Ra, gimana sih kira-kira pengalamannya mendaftar CPNS di Jakarta ini? Langsung yang sekarang nih, yang itu apa yang kemarin-kemarin? Yang kemarin-kemarin dulu dong. Ceritain dari yang dulu-dulu gimana? Oke. Kemarin tuh untuk CPNS sebenarnya ya daftar yang lulus itu yang ketiga kali. Jadi ini yang udah setelah beberapa kali, iya, berarti ketiga kali ya? Ketiga kali yang lulus. Jadi yang pertama itu cuman sampai SKB, ya kan? Yang kedua bidang, yang ini baru lulus itu. Tuh jadi awal-awal tes itu ya 2000 berapa ya? 2003, 2000. Iya, lupa. 2014 kayaknya ya. 2014 itu waktu lu pertama melamar di mana? Palembang. Oh, Ngelamar di Palembang. sebagai guru di ini guru sejati ya pemirsa, dari awal proses karirnya menjadi guru ya kan, tenaga pengajar, mengabdi untuk negara. Nah ya, jadi ngambil di Palembang, cuman saat itu nggak lolos di SKB. SKB-nya itu kecil, jadi nggak lolos. Habis itu 2017 nyoba lagi ngambil di Subang saat itu. Nah itu masuk ke formasi tes bidang, sampai tes bidang, tapi nggak lolos di bidang. Nah, alhamdulillah yang sekarang gitu. Yang sekarang di bla bla bla. Gitu. Oke. Nah, kira-kira tapi sebelum kita ke tips-tipsnya, kira-kira apa sih tujuannya ngelamar CPNS? Oh, yang biasa, yang ekstrim. Dari yang biasa dulu. Ya, yang biasa otomatis lah, pengen banget ngebanggain orang tua. Karena kan kemarin-kemarin kan kerjanya kan sebagai guru honorer, ya tahu kan guru honorer berapa gitu. Nah, pengen banget itu jadi yang kalau misalnya Mini ketemu sama keluarga, si ini kerja apa gitu, oh udah di sini, itu sih pengen. Kalau yang ekstrimnya buat mantan menyesal. Nyesel nggak sekarang? Nggak juga dia. Pelanggan kecewa. Terus. Nah itu sih tujuannya sih sebenarnya, pengen banget banggain orang tua. Habis itu ya kalau yang masalah, karena lu dua bersaudara ya? Iya, dua bersaudara, terus kan anak pertama. Jadi kan paling enggak kalau misalnya lagi lebaran lagi udah kerja di mana, ngajar di mana gitu kan. Kan kalau yang lain udah ini sepupu kan udah begitu. Nah, merasa nih dirinya tuh belum jadi apa-apa nih gitu kan. Jadi tambah lagi orang tua keduanya guru dan PNS juga gitu kan. Jadi tuntutannya lebih besar. Ya kan. Jadi kan itu banget gitu. Oke. Terus kira-kira strategi belajarnya apa sih, Ra? Dari yang lu laluin kan, yang pasti pengalaman pertama itu kan ibaratnya kayak guru yang paling berharga banget nggak sih gitu kan, sampai akhirnya lu harus mendaftar. Terus gimana sih cara lu belajarnya? Oh, kalau belajar itu menurut gue tipenya beda-beda gitu kan. Ada orang yang misalnya belajarnya itu sunyi, sepi, senyap gitu. Kalau belajar kayak gitu tidur gitu kan, bukan belajar, tidur gitu kan. Nah, kalau aku belajarnya biasanya dengerin musik gitu kan, dengerin K-pop ya kan, dengerin yang ngejreng-ngejreng, karaokean, itu baru belajar namanya. Oh gitu. Jadi kalau orang belajar itu tenang, saya berisik. Oke. Nah, jam belajarmu itu biasanya dari jam berapa ke jam berapa sih? Nah, kemarin gini dulu. Jadi kan 2014 nggak lulus ya kan, 2017 nggak lulus lagi. Cuman yang paling nyesek itu adalah 2017 karena itu udah sampai bidang dan nggak lulus gitu kan. Jadi itulah yang menjadi awal balik harus belajar selama, karena setelah lulus itu setelah nggak lulus itu ada
gosip-gosip saat itu. Oh iya 2018 buka gitu kan, 2018 buka. Nah itu udah, 2018 buka itu nggak usah ditanya lagi jam belajar. Kemana-mana itu buku CPNS dibawa. Bayangin buku CPNS tuh nggak ada yang tipis, tebel gitu. Itu jadi kitab suci, kemana-mana dibawa. Jadi kalau ada waktu luang, setiap saat lah ibaratnya. setiap saat dibawa, dibaca gitu. Karena dan latihan soal. Karena biasanya kan kita kan anak teknik ya. Sebenarnya yang dipelajarin bukan matematika, tapi PPK. Belajar Pancasila, undang-undang itu yang itu yang dipelajarin gitu. Pancasila, Kalau matematika kan karena kita orang teknik biasanya hitungan lancar ya kan. Tetapi usah diragukan lagi. Tetapi kalau PPKN jangan harap. Enggak hafal dulu. pasal berapanya gitu. Itu berarti kalau misalnya kalau masalah strategi belajar itu setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Tapi misalnya kalau dan senyamannya aja kali. Senyamannya aja. Karena kan ada orang yang audio, ada yang harus visual belajarnya, ada yang kedua-duanya kan gitu. Nah itu tergantung orang ya. Cuman yang pasti sih kalau mau daftar CPNS, patokan kita adalah target kita lulus. Jadi mau gimana pun itu, ya kan? Mau gimana pun itu harus diperjuangkan dulu. Santainya nanti setelah kita dapat pengumuman. Kalau sebelum pengumuman itu belajar mati-matian, belajar gitu. Ada itu. Oke. Terus gini nih, kalau kita mau mendaftar nih, kadang-kadang kan karena buka pendaftaran baru kita mendaftar, atau misalnya karena didesak orang tua baru mendaftar, atau misalnya banyak sih ya faktor yang ini. Tapi kira-kira apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendaftar CPNS itu? Nah, kalau hal-hal yang perlu diperhatikan pasti kita lihat juga nih latar belakang pendidikan kita tuh sebagai apa. Ya kan, latar belakang pendidikan kita sebagai apa. Kebetulan itu artinya profesi kita seharusnya linear dengan yang mau kita daftar ini. Linear gitu. Jangan sampai kita misalnya kita lulusan ini kita ngambil formasi yang berbeda dengan latar belakang pendidikan kita, karena itu bisa membuat kita tidak lulus administrasi. Jangankan mau tes SKD-nya, administrasi aja kita udah pasti nggak lulus gitu. Jadi berarti ngelihat peluangnya dulu ya. Kita ngelihat dulu peluang, latar belakang pendidikan. Terus yang kedua juga kita harus lihat nih formasinya berapa sih yang mau diterima, gitu kan? Berapa? Itu menentukan ya. Menentukan berapa sih yang akan diterima. Terus kira-kira itu berpeluang nggak, banyak nggak sih yang daftar di formasi itu gitu kan. Sehingga kita bisa mengukur nih kemampuan kita. Dari segi kita latihan juga kita bisa mengukur, Mel. Jadi karena ini formasinya pasti banyak, sehingga kita harus target nilai segini untuk bisa masuk ke bidang gitu. Ke itu ya, bidang. Target itu kan pasti bidang dulu. Itu SKD ya namanya. Enggak, bidang. Yang kan kalau SKD itu kan yang TIU, TPK gitu kan. Nah, paling enggak kan kita ngejar tuh di SKD-nya dulu. SKD-nya dulu, karena ada beberapa formasi yang malahan dilihat itu berdasarkan ranking, ya kan? Yang berdasarkan itu. Jadi yang kita targetkan adalah bagaimana SKD kita tinggi dulu. Jadi makanya kita lihat dulu nih peluang, berapa sih orangnya, kayaknya rame nggak sih kalau kita udah ini banyak nih pendaftarnya nih, banyak. Berarti kita harus mencapai nilai minimum tuh berapa. Itulah yang kita jadikan patokan saat kita latihan. Jadi kita harus benar segini, salah segini harus dituin. Nah itu berarti tadi kalau masalah pendaftaran yang pasti formasinya dulu ya. Formasinya kita harus tahu dulu nih yang dibutuhkan berapa, yang mendaftar berapa, terus sesuai nggak dengan kualifikasi pendidikan kita gitu kan. Kadang bukan pasti banyak yang nanya gimana nih ngelihatnya banyak atau tidaknya, ya kan, banyak atau tidaknya formasi itu diambil. Biasanya dilihat dari daerah, ya kan, daerah mana nih yang mau kita ambil. Kadang orang-orang tuh misalnya karena kita dibesarkan di Bekasi atau di Jakarta gitu kan, orang tuh males ya untuk merantau, ya kan. Ada orang yang sehingga daerah-daerah tersebut
jarang peminatnya. Nah itu bisa kita jadiin salah satu, asalkan ada kualifikasi pendidikan tadi. Yang Gitu. penting sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar gitu. Itu jadi ngelihatnya itu bukan dari ngelihat data siapa nih untuk itu, cuman dilihat dari wilayah, ya kan, dari wilayah formasi yang dibutuhkan. Biasanya kan apakah ada satu, kadang ada yang 3 ya kan, di satu jabatan ada 3, itu kan berarti kan peluangnya kan makin besar tuh. Nah itu. Nah kadang-kadang kan gini ya, kita kepengen mendaftar, cuman kadang-kadang repot di pemberkasan. Nah, itu iya. kadang-kadang bisa 50% udah gagal di pemberkasan. Nah, Kira-kira itu apa nih yang perlu diperhatikan di pemberkasan? Orang itu tuh harus teliti di pendaftaran. Di mana-mana itu pendaftaran berkas, kadang kita malas nih ngurusin SKCK. Justru memang di awal kadang nggak diminta ya SKCK itu kan. Beda-beda ya Setiap instansi itu beda-beda. Ada yang diminta di awal, ada yang diminta nanti di akhir waktu di SKB, di bidang. Nah itu beda-beda. Tetapi kalau kita biasanya mengurus surat SKCK itu tuh akan ramai di musim pendaftaran CPNS. Jadi kita kalau udah tahu nih, CPNS sudah mau mulai buka, kita udah mulai deh siapin berkas supaya kita juga nggak ngantri, nggak ribet ngurusin itu. Jadi kita udah siap-siap duluan nih kan. SKCK itu berlaku untuk 1 tahun, jadi masih banyak periodenya gitu. Jadi administrasi itu menentukan lah. Jangan sembarangan, periksa lagi apa saja kelengkapan yang harus dipenuhi, karena tiap formasi itu juga beda-beda. Ada yang minta SKCK tadi, ada yang minta, ada lagi sekarang surat keterangan sehat, ya kan, gitu. Surat keterangan sehat udah diminta di awal gitu. Ada yang nggak minta gitu. Jadi harus diperhatikan sebelum kita mengirimkan. Nggak enak nanti belum apa-apa kita udah nggak lulus di administrasi. Iya. Nah, kalau lu sendiri kira-kira berapa lama nggak sih dari lu pemberkasan atau menyiapkan diri lah untuk ngelamar CPNS itu? Kalau misalnya untuk mempersiapkan administrasi ya, kebetulan ini punyanya siasatnya adalah kan administrasi sekarang kan diupload ya. Jadi sudah mulai terbiasa mengadministrasikan data gitu kan. Jadi data-data yang misalnya ijazah, udahlah kalau misalnya dapat ijazah ataupun sertifikat pelatihan udah dibiasakan untuk di-scan terlebih dahulu. Ya kan, sehingga dijadikan satu folder dijadikan sehingga nanti ketika minta pemberkasan kita tuh udah nggak sibuk lagi ngumpulin data. Jadi semenjak 2017 itu udah sampai bidang nih, berarti ada kemajuan untuk tahun depannya maju gitu kan. Jadi udah mulai mempersiapkan administrasi ya kan. Kegagalan yang kemarin itu dijadikan pembelajaran. Iya. Good. Oke. Terus kita mungkin sambil pantengin kali ya webnya, jadwalnya kapan, pendaftarannya kapan, ujiannya kapan gitu. Terus kalau untuk tesnya itu kira-kira berapa kali sih, Ra? Sekali. Maksudnya gini, dalam sampai lulus. Jadi kalau di PNS itu kan ada SKD ya, yang pasti pemberkasan dulu. Pemberkasan, administrasi, habis itu SKD, habis itu ada lagi bidang. Nah, kalau bidang itu biasanya tergantung dengan formasi pendaftaran. Kalau SKD kan ada TIU, TWK, ya kan? Kalau TIU, TWK sama TKP, kepribadian. Nah, kalau TIU ini gimana sih kira-kira tipsnya biar kita lulus di TIU? Gitu. Kalau TIU itu sebenarnya rajin-rajin latihan soal, ya kan? Itu udah pasti ya? Ya, itu udah pasti gitu. Karena semakin kamu baca soal matematika itu sebenarnya intinya rumusnya sama. Ya kan? Rumusnya sama, cuman mengganti angka. Jadi formasi, kalau kamu latihan soal gitu, sebenarnya matematika itu inti jawabannya itu pasti satu, itu doang gitu. Cuman angkanya itu doang yang diganti. Jadi biasakan bersahabat dengan angka, biasakan bersahabat dengan angka. Jadi apalagi kan kita nggak bisa menggunakan kalkulator atau alat bantu. Jadi kita harus mulai angka itu mesti di luar kepala gitu. Harus cepat untuk menjumlah, harus cepat membaca, apalagi aritmatika kan. Aritmatika itu sebenarnya gampang, tetapi gampang guys. Sebenarnya gampang karena kita tinggal baca gitu, polanya langsung kebaca. Kalau kamu udah kebiasaan baca
kali kurang bagi tambah. Oh, berarti yang paling penting itu sebenarnya kita harus paham dulu nih Angka, soalnya itu apa, terus Karena nggak usah dibaca juga semua, Iya. nggak mesti juga sih ya. Sebenarnya yang kalau kalian udah perhatiin soal TIU itu tuh kalau aritmatika kan, baca pola angka. Terus dia itu apa ya? X dan Y ya, Ra. Iya, X dan Y. Itu apa-apaan? Apa yang pertidaksamaan. Pertidaksamaan, terus kecepatan itu pasti keluar. Kecepatan gitu-gitu. Soalnya itu pasti stipel lah gitu. Kalau kamu baca di buku tes CPNS itu sebenarnya intinya selalu itu. Pola angka, kecepatan, terus pertidaksamaan, volume, ya kan, ruang luas keliling itu pasti. Ya itulah pokoknya. Nah itu wajib dihafal kan. Jadi Intinya hafal rumusnya rumus juga. dulu. Oh, hafal rumus dulu untuk gitu. TIU. Okay. Oh, pola ini tuh kecepatan itu latihannya. harus tahu nih. Kecepatan tuh ngitungnya apa sih? Ya kan? Itu jarak dibagi waktu. Ya kan? Nah, itu harus cepat dulu. Oh, ini jarak dibagi waktu ini. Karena sisanya kalau misalnya yang ditanya waktunya kah, yang ditanya itunya kah, itu bisa langsung cepat. Kalau misalnya kita nggak tahu rumus, sebenarnya gampang lagi. Ngelihat dari satuan. Kecepatan ya kan? Kecepatan itu kan meter per sekon. Meter satuan apa? Nggak tahu. Jarak, luas ya kan? Ya kan? Sekon itu ukuran apa? Malas mikir. Waktu. Jadi pasti rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Itu jadi dibaca itunya, identiknya. Itu untuk TIU. Nah, untuk kewarganegaraan. Nah, itu pun kelemahan saya. TWK. Jadi TWK tipsnya apa nih? TWK. Kalau kemarin, ya, jadi aku punya buku rangkuman gitu Mel, buku rangkuman. Yang paling sering keluar itu kan kapan BPUPKI 1, 2. Nah, itu tuh di set hasil rapat ini hasilnya apa. Jadi buat rangkuman. Sebenarnya intinya itu ya pasti bercerita tentang BPUPKI, PPKI apa kalau nggak salah itu undang-undang nomor sekian. Undang-undang itu juga nggak semuanya keluar, kadang undang-undang tentang bendera, tentang MPR ya kan, tentang harkat hidup orang banyak gitu, tentang kebijakan presiden yang kayak gitu-gitu. Itu pasti. Jadi tidak semua, tapi itulah gunanya membaca soal. Jadi kita tahu nih, oh ini nih soal yang sering keluar. Kalau kita sering baca soal itu kita bisa men-scanner. Oh, undang-undang ini nih yang sering dipakai gitu, yang ditanyakan. Itu paling itu. Berarti intinya menghafal ya. Kalau untuk TWK tipsnya pasti harus menghafal dan bikin rangkuman. Satu lagi yang kepribadian. Kalau kepribadian, itu kadang-kadang orang banyak terjebak di situ. Terjebak. Harus teliti baca soal. Karena kalau kadang-kadang soalnya panjang banget, ya ampun, waktu udah sekian, misalnya kayak itu gimana itu? Iya, bacanya itu di inti. Jadi kita juga tidak perlu menghayati, tapi juga jangan terlalu cepat baca soalnya juga. Kadang terlalu cepat baca soalnya, jadi kita nggak teliti kan apa yang maknanya dari kalimat itu gitu. Tetapi yang dilihat apa nih intinya kesini ini, oh masuknya kemana? Cari paling terbaik dari antara pilihan. Oh, berarti mungkin lebih ini kita baca dulu pertanyaannya bacanya tentang apa, nanti dilihat itu jawabannya. Jadi tidak mesti semuanya dibaca sih sebenarnya. Oh gitu. Tetapi kan kalau itu bisa dilihat nih sekelasnya tentang apa, atau misalnya kamu bisa lihat dari rangkuman jawaban. Udah tinggal dilihat dari jawabannya mana yang terbaik. Itu. Yaudah. Biasanya topik terakhir itu kan di akhir-akhir kalimat. Nah, kalau kepribadian itu kan pastinya jawabannya ada yang lebih ke arah negatif, ada yang positif gitu kan, dan itu semua ada poinnya ya, 1 sampai 5 ya. Iya, 1 sampai 5. Nah, itu. Kira-kira gimana sih menentukan pilihan itu? Kadang-kadang kan menurut kita yang terbaik gitu kan ya. Tergantung konteks soalnya, kan itu kan pasti ada masalahnya. Jadi setiap kan dia kepribadian itu kan dikasih masalahnya tuh tentang apa. Nah, masalah itu cocoknya kemana gitu. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Apakah harus dengan misalnya itu konsepnya ya, yang pasti
tidak Tidak semua masalah dilakukan dengan cara baik. Ada yang misalnya dengan tegas, teguran atau apa, atau misalnya dengan apa gitu. Jadi jangan semuanya itu milihnya positif. Tapi ada juga hal-hal yang negatif itu malahan itu karena itu dilihat dari ketegasan atau kondisi dari masalah tersebut. Gitu. Nah, misalnya ada soalnya kayak gini. Jika anak Anda saat ini sedang sakit sementara ada tugas yang harus dikerjakan, apa yang harus Anda lakukan, misalnya kayak gitu. Nah, intinya kalau kamu melamar PNS itu kan kamu sudah memprioritaskan diri kamu sebagai abdi negara. Jadi keluarga nanti dulu gitu ya. Gitu. Wah, itu berkaitan dengan ini, memang namanya juga tes kepribadian ya. Tes kepribadian, dan kita juga kan mau daftar CPNS kan. Berarti kan kita harus tahu nih semua diri kita itu diabdikan untuk negara. Jadi prioritas yang pertama adalah negara. Oke, itu tadi tentang tes SKD. Nah, selanjutnya tes bidang. Tes bidang itu kira-kira tentang apa kira? Bidang itu tentang tergantung formasi jabatan kalian apa gitu kan. Kalau guru misalnya, kalau guru pasti ada micro teaching, ya kan, tes mengajar, terus juga tes tertulisnya tentang bidang yang mau kita ajar ini apa. Terus juga ada pasti wawancara lah. Nah, tips untuk menghadapi tes bidang ini apa nih? Kalau tes bidang, kalau misalnya di tes tertulis ya, kalau di tes tertulis kamu harus tahu kompetensi apa nih yang, misalnya kayak guru ya, dia mau ngajar matematika, berarti dia harus ahli di matematika, ya kan, harus tahu rumus matematika itu apa, seluk beluknya apa, gimana caranya, itu harus paham dengan matematika itu, gitu. Kalau misalnya di micro teaching juga, yang harus diperhatikan bagaimana sih cara kita mengajar dengan baik, dengan benar. Kadang kita tuh sering melupakan step by step kita untuk mengajar. Jadi maksudnya bagaimana cara kita membuka pintu, bagaimana cara kita berhadapan dengan anak, bagaimana kita pertama kali ketemu dengan anak, salam. Itu kan kadang kita langsung presentasi, langsung mengajar, tapi kan itu sebenarnya ada tahapan-tahapan. Nah, itu kadang yang kurang diperhatikan. Jadi sama penampilan juga. Nah, ya penampilan. Jadi jabatan juga itu melihat dari penampilan kita. Sebenarnya kalau di bidang memang masih pakai seragam ya, putih hitam, sama kayak kita tes CPNS, pakai putih hitam. Tetapi ada orang yang misalnya kayak contoh aja yang melamar jadi guru, tapi bajunya ketat, ya kan, roknya ngepas gitu kan, tubuh kelihatan. Karena gini, kalau misalnya dia melamar untuk jabatan guru TK, mungkin adalah ya kan, karena mungkin TK belum pikirannya macam-macam. Tapi kalau misalnya dia menjabat untuk guru SMK ataupun kuliah, itu kan anak-anaknya yang sudah di atas ya, di atas menginjak dewasa gitu kan, sehingga guru juga harus berpenampilan formal, ya kan, tidak membuat anak didik kita berpikir untuk macam-macam. Itu harus diperhatikan penampilan. Nah, untuk misalnya teman-teman yang berhijab, ini harus ketutup ya. Iya. Nah, hijabnya jangan dikebelakangin. Harus ke depan. Karena itu menunjukkan bukan sebenarnya attitude sebenarnya ada orang yang merasa saya mau gaya kok, saya penampilannya, tapi mungkin tampilan ininya diikat boleh Mel, tapi bajunya itu jangan ngepres. Itu boleh kan, ininya diikat ke belakang nggak masalah, cuman maksudnya bajunya tidak ngepres, sehingga intinya lekuk badan sih. Kalau cewek, kalau cowok mah pakai baju rapi kan udah. Kalau kita kan cewek tuh yang banyak tata krama yang harus dijalani gitu. Oke, tadi pemberkasan sudah. Tes SKD sudah, tes bidang sudah. Nah, selain itu ada tes lagi nggak sih, Ra? Wawancara. Itu paling terakhir banget ya, wawancara. Cuman kalau wawancara ya bagaimana, intinya sih bagaimana sih cara kalian itu menghadapi masalah nantinya di profesi yang kamu lamar. Itu poin paling penting pas wawancara. Wawancara itu. Iya. Bagaimana cara mengatasi masalahnya nanti. Nah, berarti kita juga harus siap mental juga ya. Iya, kita intinya makanya kita harus mencari tahu seluk beluk
apa posisi yang kita lamar gitu. Jangan asal kita masuk ini tanpa kita tahu gitu. Misalnya kita ngelamar sebagai pelatih di PPK ya, pelatihan kerja, ya kan? instruktur misalnya. Instruktur berbeda dengan misalnya kita melamar jadi guru, ya kan? Pastilah yang kenapa dilihat lagi dari orang yang akan kita hadapi. Kalau di kita jadi instruktur kan otomatis orangnya sudah dewasa, ya kan? Minimal dia sudah ada latar belakang pendidikan tentang bidang yang ingin diikuti pelatihannya, ya kan? Kalau guru itu kan dia harus ada lagi usia mahasiswa usia siswa yang dihadapinya, ya kan? Sudah tertentu apakah kompetensinya ada apa enggak itu. Jadi harus dilihat itunya juga. Berarti nggak semua itu kan wawancara, berarti hanya maksudnya nggak semua instansi juga yang sampai kayak tes warna, tes buta itu kalau misalnya mungkin kedokteran kali. Kalau di keguruan nggak ada biasanya. Nggak ada. Palingan ini kali ya, surat keterangan sehat. Ya, ada surat keterangan sehat. Tambahan dari berkas tadi kan paling keterangan sehat. Kalau udah lulus bidang, SKCK ya. Saat tes bidang itu ditanya surat keterangan sehatnya. Biasanya kalau itu udah bukan hanya SKCK, bukan misalnya surat keterangan sehat doang, tetapi ada tes narkoba, ya kan, tes psikologi, gitu. Terus ada juga sih dengar-dengar ya dari teman. Jadi ijazah juga diperlukan dari ijazah SD atau itu nanti kalau udah lulus itu juga perlu dipersiapkan berarti. Iya, kalau misalnya udah lulus bidang, udah semua itu baru kita pemberkasan kan. Itu baru ngumpulin dari SD sampai terakhir kita itu. Tapi itu balik lagi nggak semua instansi yang membutuhkan berkas-berkas sedetail itu. Tapi kayaknya sih kalau untuk awal pasti dibutuhkan. Karena itu karena kita kan bakalan dapat nomor-nomor sekian atau identitas kepegawaian, itulah butuhnya ijazah dari SD sampai akhir gitu. Dan itu di akhir aja, berarti jangan terlalu pusing juga maksudnya, tapi perlu dipersiapkan. Gitu. Tapi yang pentingnya sih adalah di tes SKD dulu deh gitu, mempersiapkan dulu di SKD. Nanti ke situnya kan memakan waktu yang masih lama lagi tuh. Nah, itu masih bisa ada karena waktu. Masih ada waktu untuk mempersiapkan lagi. Iya, masih ada waktu untuk mempersiapkan. Berarti lagi. Yang paling penting berkas yang paling penting itu untuk diperhatikan paling ijazah terakhir, KTP, KK, terus akte lahir penting nggak sih? Itu mah nanti pemberkasan. Pemberkasan ketika lulus. Jadi paling yang kalian perhatiin itu adalah ijazah terakhir, terus akreditasi. Akreditasi. Sekarang akreditasi kadang-kadang banyak yang salah nih akreditasi. Iya, karena akreditasi biasanya dilihat dari akreditasi prodi itu terakhir, padahal akreditasi biasanya yang ditanya adalah akreditasi saat kita lulus. Bukan tahun ini. Tahun kita mendaftar CPNS. Oh iya. Itu harus diperhatiin. Terus kadang-kadang juga kan memang ada akreditasi kampus, ada akreditasi jurusan juga ya. Jadi itu yang kita mesti cantumin dua-duanya. Itu yang mesti kita cari datanya, dan ada yang minta di legalisir. Nah, biasanya kalau legalisir biasanya di BNSP. Oh iya. Berarti harus ke BNSP ya? Iya, dekat itu. Iya. Iya, di situ. Berarti memang kalau untuk menyiapkan berkas juga nggak cukup sehari 2 hari ya. Kalau bisa jauh-jauh hari kita sudah harus persiapkan dengan baik dan matang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan gitu ya. Iya, pokoknya kalau mau daftar itu kita sudah mempersiapkan diri kita sejauh-jauh mungkin. Harus sudah siap. Kira-kira apa nih motivasi yang paling penting semangat kalau misalnya tes CPNS gitu. Sebenarnya gini, dari dulu bermotivasi ingin sekali bekerja itu di mana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, ya kan, bisa mengembangkan diri kita, potensi kita sendiri. Dan mungkin banyak ya, nggak mesti PNS gitu kan, tapi kalau untuk PNS semangat kita adalah
pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling dihargai ya di saat ini di negara kita. Jadi ya intinya adalah memotivasi diri kita untuk bisa paling itu membanggakan orang tua. Karena yang ditanyakan adalah orang tua sekarang kalau ditanya sama keluarga, kamu kerja apa? Pasti yang ditanya orang tua akan bilang gitu. Itu enggak untuk keluarga lain belum tentu ya. Belum tentu. Enggak. Ya. Berarti gini juga nih, selama lu mendaftar, kira-kira ada nggak sih kesan yang kurang mengesankan atau misalnya yang paling diingat atau kesan lucu atau paling membekas? Yang paling membekas adalah 2017 tuh, yang saat bidang. Itu saat bidang, kenapa? Karena kan tesnya ternyata di Subang ya. Ya kan, tesnya di Subang dan itu 2 hari kalau nggak salah. Jadi hari pertama tes tertulis kita mesti nginep kan di situ kan, mesti nginep di sana. Terus mulai apa ya? Karena kita sesama pelamar yang lain itu sama kayak apa ya? Kayak susah untuk digambarkan. Oh ini nih kita nih lagi masa-masa susah, kita jalan dari sini ke sini jauh loh gedungnya dari antara tempat tes satu dengan tempat tes lain. Terus ditambah lagi makan di tenda kecil karena kita harus bukan hanya mempersiapkan kita bisa ngobrol saat itu, tapi juga kita kan harus mempersiapkan belajar. Kemana-mana itu bawanya buku, apa mau wawancara, padahal kan kalau orang wawancara mungkin nyantai ya. Kalau kita udah apa aja ya dibawa, mau ditanya ini apa aja, kita udah mempersiapkan diri untuk itu. Jadi kadang kalau kita ngobrol sama peserta lain itu yang buat kita lucu. Oh iya benar-benar ini. Nanti mah kalau ini udahlah nating tulis aja, itu yang buat kita tuh jadi gimana ya, karena kalau kita udah nanti malahan itulah yang mempunyai teman, jadi teman kita. Ya kan. Itu yang paling teman tapi saingan. Teman tapi saingan gitu. Teman tapi saingan, tapi ya itulah serunya. Sama kan 2018 ya. 2018 itu karena 2018 itu karena melamar, ketemu sama orang-orang yang baru, yang 2018 itu orangnya lebih asik-asik pesertanya. Nah, paling gini sih, karena lu tinggal di Bekasi, dan yang mendaftarnya di Subang. Nah itu ada drama orang tua nggak sih karena jauh atau itu mah drama waktu pemilihan pendaftaran pertama untuk memilih formasi memilih formasi gitu karena nggak bisa jauh. Tadinya kan mau di Banten ya, Rekayasa ya kan, mau di Banten, cuman Banten itu lebih dekat ke Subang, kan masih dekat Subang. Tadinya lagi mau ke mana tuh, di Kalimantan kalau nggak salah tuh. Makin jauh, cuman tetap, makanya di mana-mana tuh restu orang tua penting lah. Karena orang tua selalu tidak mengizinkan kita untuk jauh, jadi nggak pernah lulus untuk yang jauh-jauh. Iya ya. Jadi restu orang tua itu penting. Jadi kalau orang tua bilang, "Udahlah kamu kerjanya dekat rumah aja." Iya, kamu akan diterima di dekat rumah. Iya. Restu orang tua itu penting banget ya. Iya. Karena kalau kamu lamar pun di jauh itu nggak akan lulus. Kemudian ngelamar di Palembang nggak lulus, ya kan? Ngelamar di Subang nggak lulus. Yang dekat lulus, sesuai tentang orang tua. Ya Terus kan? gimana nih sekarang cerita rasanya udah jadi keterima CPNS? Lega akhirnya, maksudnya gini, dalam satu tahap itu kan ada beberapa orang yang menjadi prioritas ya. Nah, step ada yang pekerjaan, ada yang asmara, ada yang keuangan, ada yang apa, paling tidak untuk pekerjaan sudah selesai. Sudah maksudnya ya udah aman lah. Tinggal di step-step kehidupan berikutnya yang mesti dijalani dan targetin untuk lebih baik. Berarti next video kita bahas tentang percintaan, hubungan asmara. Ya
udah di skip dulu ya Iya, pemirsa. iya. Berarti itu coming soon lah. Kita Coming butuh izin dari orangnya dulu. Kita bujuk-bujuk dulu guys. Coba tahu dia atau enggak. Oke, sekian video kami dari hari ini. Semangat yang mau untuk daftar CPNS. teman-teman yang daftar Tahun ini. CPNS. Semoga lulus. Dan bekerja sambil berdoa. Iya, OI. Oke. Jangan lupa minta restu orang tua, itu penting.